Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lei Syarifara Aulia dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah tingkat 1 reguler B. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah milik kakak tingkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. KTI yang saya bahas berjudul Gambaran Nilai Hematokrit dan Jumlah Trombosit pada Penderita Demam Berdarah Dengue di RS Panti Wilasa Citarum, Semarang. Melalui presentasi ini, saya akan menyampaikan ringkasan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hingga hasil dan kesimpulan yang terdapat dalam KTI tersebut. Latar belakang demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi oleh nyamuk Aedes aegypti atau Albopictus. Kasus DBD masih tinggi di Indonesia dan terjadi tiap tahun. Data Kemenkes menunjukkan fluktuasi jumlah kasus, yaitu 2014 dengan 100.347 kasus, 2015 129.650 kasus, 2016 yaitu 204.171 kasus, 2017 dengan 68.407 kasus, 2008 65.602 kasus, 2019 138.568 kasus, dan 2020 71.100 kasus. Kota Semarang juga endemik DBD dan setiap tahun ditemukan kasus baru. Pemeriksaan hematologi atau hematokrit dan trombosit penting untuk menilai kondisi pasien DBD. Trombositopenia dan hemokonsentrasi merupakan indikator khas DBD. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran nilai hematokrit dan trombosit pada pasien DBD di RS Panti Wilasa Citarum, Semarang. Rumusan masalah: bagaimana gambaran nilai hematokrit dan jumlah trombosit pada pasien DBD di RS Panti Wilasa Citarum, Semarang. Tujuan penelitian dengan tujuan umum mengetahui gambaran hematokrit dan trombosit pada pasien DBD di RS Panti Wilasa Citarum, Semarang. Tujuan khusus: 1. Mengetahui karakteristik pasien DBD berdasarkan usia dan jenis kelamin. 2. Menggambarkan hasil pemeriksaan hematokrit pada pasien DBD. 3. Menggambarkan jumlah trombosit pada pasien DBD. 4. Mengetahui hasil berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit yang disebabkan oleh virus Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus ditularkan lewat gigitan nyamuk. Banyak kasus DBD di musim hujan. 4 manifestasi klinis utama yaitu demam tinggi, fenomena hemoragik, fenomena hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi. Faktor risiko yaitu mobilitas, kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Epidemiologi: DBD pertama kali ditemukan di Manila pada tahun 1953. Penyakit menyebar ke berbagai negara sejak 1968. Di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1968 dengan 58 orang meninggal dan 24 orang meninggal pada wabah pertama. Etiologi: virus dengue dari genus Flavivirus. 4 serotip utama yaitu Denstrip 1, Denstrip 2, Denstrip 3, dan Denstrip 4. Virus menginfeksi manusia selama 3-7 hari. Vektor penular adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Vektor utama Aedes aegypti dan Aedes albopictus memiliki siklus gonotropik, habitat di pemukiman, memiliki perilaku menggigit berulang kali. Faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD. Agen penyebab yaitu virus dengue, hostnya adalah manusia, lingkungannya seperti lingkungan perairan untuk berkembang biak nyamuk, umur dan jenis kelamin mempengaruhi resiko DBD. Anak-anak dan usia 0-11 tahun rentan terkena DBD. Gejala dan tanda DBD. Demam tinggi mendadak 2-7 hari dengan suhu 38-40 derajat Celcius. Gejala lain seperti nyeri otot, sakit kepala, dan ruam kulit. Pencegahan: melakukan 3M yaitu menguras, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, dan pemberantasan vektor dengan fogging dan sweeping jentik nyamuk. Hematokrit adalah konsentrasi eritrosit dalam darah. Hematokrit meningkat menunjukkan adanya perembesan plasma yang umumnya naik 20% pada penderita DBD. Penurunan volume plasma darah terjadi pada kasus DBD. Definisi hematokrit: presentasi volume eritrosit terhadap volume darah total, biasanya dalam 100 ml darah. Penurunan volume plasma menyebabkan hemokonsentrasi. Hematokrit menurun saat terjadi pendarahan. Fungsi hematokrit yaitu menentukan nilai hematokrit pada anak dan dewasa, mengawasi kondisi pasien DBD terutama selama 3-4 jam setelah lahir. Nilai hematokrit pada penderita DBD. Pemeriksaan hematokrit penting untuk menilai kondisi pasien. Parameter meningkat saat ada perembesan plasma. Kadar hematokrit digunakan sebagai indikator prognosis pasien. Tujuan pemeriksaan hematokrit: menentukan pemberian cairan intravena pada pasien yang mengalami peningkatan hematokrit hingga 20%. Metode pemeriksaan hematokrit: metode makro menggunakan tabung Winthrop dengan sentrifugasi dan pembacaan hasil secara mikroskopis. Trombosit: sel darah penting dalam proses hemostatis, berjumlah normal 150.000 sampai 350.000 per mililiter dengan umur 10 hari. Fungsi utama yaitu perlekatan, penggumpalan, dan pelepasan zat. Jumlah trombosit menurun atau trombositopenia sering ditemukan pada pasien DBD. Pemeriksaan trombosit membantu memantau kondisi pasien.
Metode penelitian. Penelitian deskriptif dan pendekatan analisis dari sekunder atau ADS melihat nilai hematokrit dan jumlah trombosit pasien DBD, data dari rekam medis pasien rawat inap RS Panti Wilasa Citarum Semarang dengan periode Januari sampai Desember 2021. Dengan variabel penelitian, yang pertama variabel dependen yaitu nilai hematokrit dan jumlah trombosit penderita DBD, yang kedua variabel independen yaitu usia dan jenis kelamin, populasi dan sampel. Populasi yaitu data rekam medis pasien DBD yang periksa hematokrit dan trombosit di RS Panti Wilasa Citarum Semarang pada periode Januari sampai Desember 2021 yaitu 118 data. Sampel yaitu purposive sampling, data memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi. Yang pertama positif penderita DBD, yang kedua nilai hematokrit dan trombosit tersedia, yang ketiga usia 1 sampai 25 tahun, yang keempat jenis kelamin tercatat. Kriteria eksklusi. Yang pertama, usia lebih dari 25 tahun. Yang kedua, negatif penderita DBD. Hasil penelitian. Lokasi RS Panti Wilasa Citarum Semarang dengan layanan rawat jalan, rawat inap, rawat medis, dan rawat umum. Fokus pemeriksaan kadar hematokrit dan jumlah trombosit pada pasien demam berdarah dengue atau DBD. Data setelah rekam medis pasien DBD Januari sampai Desember 2021 sebanyak 118 subjek. Karakteristik responden. Usia kurang dari 1 tahun 6 pasien dengan persentase 5%, 1 sampai 5 tahun 25 pasien dengan persentase 21%, 6 sampai 11 tahun 49 pasien dengan persentase 42%, 12 sampai 25 tahun 38 pasien dengan persentase 32%. Mayoritas pasien usia 6 sampai 11 tahun dan 12 sampai 25 tahun. Jenis kelamin perempuan 63 pasien dengan persentase 53%, laki-laki 55 pasien dengan persentase 47%. Hasil pemeriksaan kadar hematokrit. Pasien usia 6 sampai 11 dan 12 sampai 25 tahun lebih rentan terkena DBD. Hasil pemeriksaan menunjukkan variasi nilai hematokrit normal, di bawah normal dan di atas normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pasien laki-laki dan perempuan menunjukkan nilai hematokrit normal dan di bawah normal dalam jumlah yang signifikan. Hasil pemeriksaan jumlah trombosit. Nilai trombosit normal ditemukan pada berbagai usia, namun sebagian besar pasien mengalami trombosit di bawah normal. Pada pasien DBD, fase demam ditemukan trombositopenia akibat penurunan produksi trombosit di sumsum tulang. Trombosit kurang dari 150.000 mikroliter dikategorikan sebagai trombositopenia pada infeksi demam berdarah. Pembahasan. Usia kurang dari 15 tahun berisiko lebih tinggi terkena DBD dibanding usia lebih dari 15 tahun. Perempuan memiliki sistem imun dan produksi sitokin antiinflamasi lebih baik dibandingkan laki-laki. Hasil hematokrit yang rendah atau normal ditemukan pada pasien DBD dengan nilai rendah 35%. Tingginya kadar hematokrit menunjukkan preembesan plasma pada kasus non-shock, menonjol pada kasus shock. Parameter kebocoran plasma atau hematokrit sangat penting dalam diagnosis dan pemberian cairan intravena saat terjadi peningkatan hematokrit 20%. Kesimpulan, data pasien DBD di RS Panti Wilasa Citarum Semarang, total 118 pasien dengan distribusi usia 1 tahun 6 pasien dengan persentase 5%, 1 sampai 5 tahun 25 pasien dengan persentase 21%, 6 sampai 11 tahun 49 pasien dengan persentase 42%, 12 sampai 25 tahun 38 pasien dengan persentase 32%. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan 63 pasien dengan 53%, laki-laki 55 pasien dengan persentase 47%. Hematokrit pada pasien positif DBD. Usia kurang dari 1 tahun, normal 1 pasien, di bawah normal 5 pasien. Usia 1 sampai 5 tahun, normal 15 pasien, di bawah normal 10 pasien. Usia 6 sampai 11 tahun, normal 30 pasien, di bawah normal 5 pasien, di atas normal 14 pasien. Usia 12 sampai 25 tahun, normal 10 pasien, di bawah normal 21 pasien, di atas normal 14 pasien. Jumlah pasien berdasarkan nilai trombosit dari 117 pasien, 1 pasien trombosit normal usia 6 sampai 11 tahun, 5 pasien laki-laki dan 62 pasien perempuan menunjukkan nilai trombosit di bawah normal. Saran bagi penderita DBD yaitu menjaga lingkungan, pola makan, pola hidup sehat, dan pola tidur, terutama saat musim penghujan. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi data dasar untuk penelitian lanjutan tentang tingkat keparahan DBD pada usia rentan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tingkat keparahan DBD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.